Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ekonomi. Harus semangat ya. Oke, kalian tahu tidak berapa tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Belum ya? Tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sebesar 5,13% anak-anak. Nah, apakah dengan angka-angka itu Indonesia sudah dikatakan cukup tinggi pertumbuhan ekonominya? Untuk menjawab pertanyaan itu, kalian harus menyimak materi yang akan saya sampaikan. Pada topik sebelumnya, kita sudah membahas materi pendapatan nasional. Di dalam materi itu ada istilah GDP. Masih ingat apa GDP? GDP adalah Gross Domestic Product anak-anak. GDP ini bisa diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Pertumbuhan GDP atau peningkatan GDP itu bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Pertumbuhan ekonomi itu mengukur perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat di suatu negara. Pemerintah, khususnya di Indonesia, mendorong warga negara Indonesia untuk menjadi produsen, bukan konsumen. Kenapa harus jadi produsen atau pengusaha? Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan produksi barang dan jasa di Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai dengan baik. Oke, jadi bisa disimpulkan anak-anak ya, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional. Atau bisa dicari pengertian yang lain, pertumbuhan ekonomi itu proses perubahan perekonomian suatu negara yang dilakukan secara terus-menerus atau meningkat daripada periode sebelumnya. Nah, jadi itu ya. Oke, materi selanjutnya anak-anak tentang indikator pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini yang akan kita bahas itu ada 4 anak-anak. Pertama, indikator pertumbuhan ekonomi yang akan kita ulas itu bertambahnya pendapatan nasional. Sangat jelas ya, sudah dari awal saya kaitkan konsep pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional naik, otomatis terjadi pertumbuhan ekonomi. Dan sebaliknya, kalau pendapatan nasionalnya turun, otomatis bukan pertumbuhan ekonomi yang terjadi, tetapi kemunduran ekonomi. Indikator yang kedua itu bertambahnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini adalah pendapatan rata-rata yang didapatkan oleh masyarakat di suatu negara. Rumusnya apa? Rumusnya GDP atau GNP dibagi jumlah penduduk atau populasi. Nah, indikator selanjutnya itu bertambahnya kesempatan kerja. Dan indikator yang terakhir itu berkurangnya kemiskinan. Kenapa berkurang kemiskinan? Karena pertumbuhan ekonomi tadi menyebabkan pendapatan nasional naik. Dan pendapatan nasional naik, otomatis kemiskinan berkurang. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kita mempelajari materi ini? Manfaat pertumbuhan ekonomi itu bagi pemerintah bisa menyusun atau merancang penerimaan dan pengeluaran negara atau dikenal dengan istilah APBN, Anggaran Pengeluaran Belanja Negara. Selanjutnya kita bisa menyimpulkan hari ini kita sudah membahas tentang pengertian, indikator, juga manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang bagaimana cara mengukur pertumbuhan ekonomi anak-anak. Jadi kalian bisa pelajari dan kalian bisa siap-siap, nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian ajukan. Oke, sampai di sini dulu anak-anak, kita sudahi pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.